thoughts? You have a location on Reyes? Any kids? Two. No tengo señal. Chequea tu celular. Más rápido. El Carlos Reyes, Kapten de Matamoros. Assalamualaikum pecinta film semua. Semoga kalian lancar rezekinya dan sehat dimanapun kalian berada. Alur cerita kali ini merupakan sequel kedua dari film Sicario yang dirilis tahun 2018, yaitu Sicario, Day of the Soldado. Tidak usah berlama-lama lagi. Siapkan camilan, nyamankan posisi kalian. Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Pada suatu malam di wilayah perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko, petugas kepolisian tengah melakukan penyergapan terhadap sekelompok imigran ilegal yang berupaya melewati perbatasan. Selama proses penangkapan, seorang pria berhasil melarikan diri. Polisi mengejarnya hingga ke tepi jurang. Karena merasa tidak ada jalan lagi untuk melarikan diri, pria tersebut memutuskan untuk meledakkan diri. Bersamaan dengan insiden tersebut, sebuah serangan bom bunuh diri terjadi di sebuah supermarket di kota Kansas, Amerika Serikat. Serangan ini dilakukan oleh sekelompok individu tak dikenal dan mengakibatkan banyak warga Amerika tewas. Menyikapi peristiwa tragis ini, Menteri Pertahanan segera menyatakan komitmennya untuk tidak membiarkan teror serupa terulang. Ia bahkan berencana mengerahkan kekuatan militer demi melindungi warga dari serangan teroris. Tidak lama kemudian, sebuah tim khusus ditugaskan untuk menangkap seorang pria bernama Bashir yang diduga telah membantu menyelundupkan para teroris sebelumnya. Keesokan harinya, Matt menginterogasi Bashir. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa para teroris berasal dari Yaman dan berhasil masuk ke Amerika Serikat melalui jalur perbatasan Amerika-Meksiko. Bashir sendiri diduga membantu penyelundupan mereka melalui jalur laut. Matt memaksa Bashir untuk mengungkapkan siapa dalang yang mendanai aksinya. We have nothing to do with that. This is a bluff. You're green. Di bawah ancaman keselamatan keluarganya, Bashir akhirnya bersedia memberikan informasi. Setelah interogasi, Matt segera melapor kepada atasannya. Dari informasi yang diperoleh, terungkap bahwa dalang di balik semua ini adalah Carlos Reyes, pemimpin kartel narkoba terbesar di Meksiko, yang sengaja menyelundupkan teroris ke Amerika demi kepentingan bisnisnya. Usai melapor, Matt kemudian menemui Menteri Pertahanan dan para petinggi CIA. Mereka berdiskusi mengenai strategi penangkapan kartel narkoba yang menjadi dalang serangan bom bunuh diri di Amerika. Do you have any thoughts? You have a location on Reyes? Any kids? Dari hasil diskusi, pemerintah berencana menetapkan status teroris kepada para kartel narkoba tersebut. Ketika diminta menjelaskan rencananya,
Matt memaparkan idenya untuk membuat dua kartel narkoba terbesar di Meksiko, yaitu kartel pimpinan Carlos Reyes dan kartel Matamoros saling berperang. Ia berencana mengadu domba mereka dengan cara menculik putri Carlos Reyes, lalu merekayasa situasi agar seolah-olah kartel Matamoros adalah pelakunya. Ide Matt yang dianggap ekstrem tersebut awalnya membuat semua terdiam. Namun, Menteri Pertahanan dan para jenderal kemudian menyetujui rencana Matt, dengan syarat misi ini harus dijalankan tanpa bantuan militer Amerika Serikat. You think those tactics will work here? I have to get Mereka tidak ingin nama Amerika tercoreng jika media dunia mengetahui keterlibatan Amerika dalam rencana kotor ini. Matt selanjutnya menemui pemilik perusahaan militer swasta untuk meminta suplai persenjataan dan anggota pasukan terlatih selama misi. Dengan anggaran misi yang mencapai ratusan juta dolar, keduanya mencapai kesepakatan. Malam harinya, Matt menemui Alejandro untuk mengajaknya bergabung. Tanpa banyak penjelasan, Matt hanya menyebutkan nama Carlos Reyes. Carlos Reyes. How's that for loose? It's your chance. Mendengar nama tersebut, Alejandro langsung setuju bergabung, sebab ia menyadari bahwa bos kartel narkoba yang ia bunuh sebelumnya bukanlah pemimpin tertinggi. Dendamnya terhadap pemimpin tertinggi kartel narkoba yang telah membunuh anak dan istrinya belum terbalaskan. Keesokan harinya, Matt dan Alejandro memulai operasi. Sebagai langkah awal untuk memicu perang antar kartel, Matt memerintahkan Alejandro untuk membunuh pengacara kepercayaan kartel Matamoros. Matt kemudian melanjutkan rencana berikutnya, yaitu menculik Isabel Reyes, putri Carlos Reyes, saat ia pulang sekolah. Setelah pemantauan cukup lama, Isabel pun muncul. Sion, no tengo señal. Chequea tu celular. Más rápido. El Carlos Reyes, kartel de Matamoros. Usai menculik Isabel, Matt pergi ke markas untuk melacak lokasi Carlos Reyes. Give me a satellite feed of the house in Mexico City. Phone, lock in on it. Here it is, start tracking. Sementara Alejandro membawa Isabel ke tempat persembunyian. Di sana, Alejandro dan pihak kepolisian bekerja sama, berpura-pura menjadi polisi Amerika yang ingin menyelamatkan Isabel dari penculikan agar Isabel tidak menyadari rencana sesungguhnya. Setelah persiapan selesai, Alejandro dan para polisi memulai sandiwara penyelamatan Isabel. Are we clear? Setelah sandiwara berhasil, Alejandro segera membawa Isabel ke markas. Setibanya di sana, Alejandro berusaha meyakinkan Isabel bahwa kini ia aman, sambil berjanji akan mengembalikannya kepada keluarganya nanti. Mendengar ucapan Alejandro, Isabel mulai percaya dan menganggapnya sebagai orang yang baik. Keesokan harinya, Matt dan Alejandro menemui teman lama mereka, Rafael. Mereka membahas lokasi pemindahan Isabel selanjutnya, berencana menempatkannya di wilayah kartel Matamoros untuk memicu perang antar dua kartel. Dalam perjalanan, Matt dan Alejandro tidak sengaja menabrak seorang bocah yang tiba-tiba muncul. Bocah itu bernama Miguel, salah satu anak anggota kartel Matamoros.
Miguel menunjukkan kemarahan. Namun setelah mendengar suara sirin mobil, ia menyadari bahwa ketiga orang itu adalah polisi. Tidak lama kemudian, Miguel bersama sepupunya menemui seseorang bernama Gallo, sosok kepercayaan Matamoros yang mengurus pengiriman imigran ilegal. Miguel kemudian diberi tugas untuk menjadi pemandu imigran ilegal melewati jalur perbatasan menuju Amerika. Gallo juga menjanjikan Miguel bayaran besar jika ia berhasil mengirim rombongan melewati perbatasan. Mendengar tawaran tersebut, Miguel pun setuju. Keesokan harinya, Matt dan timnya dikawal oleh kepolisian federal Meksiko saat memindahkan Isabel ke wilayah Matamoros. Ketegangan mulai meningkat ketika tim Matt melewati jalan berdebu. Saat pandangan mereka terbatas, tim pemantau satelit memberitahu bahwa ada tank mendekat dari arah kanan. Di tengah baku tembak, di dalam mobil, Isabel sangat ketakutan karena ini adalah pengalaman pertamanya berada di tengah pertempuran. Karena panik, Isabel justru keluar dari mobil. Put him down, guys. Abajo! Easy, guys, easy. Se pide ayuda, por favor. Denos ayuda. Somos la Policía Federal. Setelah situasi aman, Matt kembali ke mobil. Namun terkejut mendapati Isabel tidak ada. Merasa waktu terbatas, Matt membagi timnya menjadi dua. Alejandro mencari Isabel, sementara Matt dan yang lainnya mengalihkan perhatian musuh. Di padang gurun, terlihat Isabel berjalan sendirian. Ketika sampai di jalan raya, Isabel bertemu anggota kartel Matamoros. Ia berusaha melarikan diri tapi tertangkap. Beruntung, Alejandro datang menolongnya tepat waktu. Di sisi lain, setibanya di markas, Matt kaget mendengar kabar bahwa Menteri Pertahanan telah membatalkan misi. Misi dibatalkan karena Matt telah membunuh polisi federal Meksiko di perbatasan. Menteri khawatir insiden itu akan mencoreng nama Amerika dan memicu peperangan dengan Meksiko. Matt sangat kecewa. Ia berusaha menjelaskan bahwa ia terpaksa membunuh mereka untuk membela diri karena polisi Meksiko menembakinya. Which is a chance we cannot take. Sayangnya, alasan Matt tidak diterima. Mau tidak mau, Matt terpaksa harus patuh pada perintah. Alejandro dan Isabel akhirnya menemukan sebuah rumah. Lalu meminta izin kepada pemiliknya untuk beristirahat di sana. Sore harinya, Matt menelepon dan dengan sangat menyesal mengabarkan bahwa misi telah dibatalkan. Matt pun memerintahkan Alejandro untuk membunuh Isabel agar tidak ada saksi mata yang mengetahui misi ini. I can't do that. Namun Alejandro menolak perintah tersebut. Ia justru menyatakan akan tetap mengantar Isabel melewati perbatasan meskipun tanpa bantuan Matt. I'll figure it out. Good luck. Malam hari, saat Alejandro berusaha menyembunyikan senjatanya, Isabel datang. I know who you are. Isabel memberitahu bahwa dulu ia pernah melihat file foto-foto milik ayahnya yang berkaitan dengan pembunuhan keluarga Alejandro. You're the attorney whose family they killed. Setelah didesak terus-menerus, Alejandro akhirnya menceritakan bahwa dialah penculik Isabel sebenarnya. Alejandro melakukan semua ini demi bisa bertemu Carlos Reyes. Mendengar cerita tersebut, Isabel terkejut,
Tetapi ia menyadari bahwa cepat atau lambat pasti ada seseorang yang akan membunuh ayahnya. Alejandro kemudian memintanya memotong rambut, mengganti nama agar tidak ada seorang pun yang mengenali Isabel saat melewati perbatasan, serta berpura-pura mengarang cerita bahwa ia membayar Alejandro untuk mengantarkannya pulang. Alejandro juga memasang alat pelacak di sepatu Isabel jika nanti mereka terpisah. Sementara itu di markas CIA, Matt menemukan sinyal GPS dari sepatu Isabel. Matt menyadari bahwa Alejandro pasti memiliki alasan tersendiri mengapa ia masih bersikeras memulangkan Isabel. Namun perintah tetaplah perintah. Matt tidak mungkin menentang perintah atasan. Ia akan tetap membunuh Isabel. Di sisi lain, ketika Alejandro dan Isabel sampai di terminal bus tempat Gallo berada, Alejandro diharuskan membayar agar bisa melewati perbatasan. ¿Sabes cuánto es? Aquí no hace preguntas. Tiene 1000. ¿Está bien? Bien. Saat menunggu bus, ternyata Miguel juga ada di sana. Miguel teringat pernah bertemu Alejandro yang nyaris menabraknya saat mengendarai mobil polisi. Ia kemudian melapor kepada sepupunya bahwa Alejandro adalah polisi Amerika. Mendengar itu, mereka pun segera menyusun rencana untuk menangkap Alejandro. Saat keberangkatan, di tengah jalan bus berhenti. Para anak buah Gallo mendadak menodongkan pistol ke Alejandro. Setelah semua penumpang pergi, Gallo menyadari bahwa anak di sebelah Alejandro adalah Isabel, putri dari Carlos Reyes. Gallo bingung mengapa polisi Amerika menculik putri pemimpin kartel narkoba terbesar di Meksiko. Meskipun Alejandro menjelaskan bahwa ia hanyalah orang suruhan untuk mengawal Isabel pulang, Gallo tidak percaya. Ia menyerang Alejandro kemudian membawanya ke suatu tempat. Gallo lalu memerintahkan Miguel untuk membunuh Alejandro sebagai tanda kesetiaannya. ¡Sicarios! Dari helikopter, Matt menyaksikan pembunuhan Alejandro melalui satelit. Melihat rekannya tewas, Matt merasa sangat sedih. Dengan penuh amarah, ia memerintahkan timnya untuk membantai seluruh anak buah Gallo tanpa menyisakan satu orang pun. Fuck it all. Sementara rombongan Gallo melanjutkan perjalanan mereka, ketika anak buah Gallo yang lain asyik bercanda, Miguel hanya terdiam. Ia berpikir mungkin suatu saat nanti ia akan dibuang bila sudah tidak berguna lagi. Di tengah perjalanan, Miguel nekat melompat dari mobil lalu pergi dari sana. Tidak lama kemudian, helikopter tim Matt akhirnya berhasil mengejar Gallo serta para anak buahnya. Dalam waktu singkat, Matt membantai mereka semua tanpa ampun. Matt kemudian memutuskan untuk membawa Isabel pergi. Ia berencana memasukkan Isabel ke daftar perlindungan saksi. Nantinya, Isabel akan mendapat identitas serta keluarga baru. Meskipun rekan-rekannya melarang, namun Matt yakin bahwa inilah yang Alejandro inginkan. Di sisi lain, Alejandro ternyata belum meninggal. Setelah berhasil melepaskan tali pengikat di tangannya, ia pun bergegas mengejar Gallo. Ketika berhasil menemukan mobil Gallo, ia terkejut melihat Gallo dan seluruh anak buahnya telah tewas.
1 tahun berlalu. Terlihat Miguel sedang berjalan santai menuju sebuah restoran. Saat membuka pintu dapur, ia terkejut melihat pria yang dulu ia tembak kini masih hidup tepat di depan kedua matanya. Alejandro kemudian menyapa bocah itu dan bertanya apakah Miguel bersedia menjadi seorang pembunuh bayaran seperti dirinya. Jika tidak tertarik, Miguel dipersilakan pergi. Namun jika tertarik, Alejandro akan mengajarkan semua hal tentang bagaimana cara menjadi seorang pembunuh. Cukup sekian alur film kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, serta share supaya lebih banyak lagi yang tahu film ini. Sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.